Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita pada akhir juz 7. Kita akan pindah ke juz ke-8. Kita selesaikan dulu akhir daripada juz 7 dari ayat 106 sampai dengan ayat 110. Ayat 106 dan 107 sudah kita bahas pada majelis hari Ahad yang lalu. Sekarang kita lanjutkan, yaitu ayat 108, 189 dan 110. Kita baca tilawat dalam rangka zikrullah, yaitu ingat kepada Allah dengan membaca firman-firmannya untuk mendapatkan ridhonya dan pahala dari sisinya. Kemudian kita berusaha memahaminya melalui memahami makna tiap-tiap kalimat dalam ayat-ayat ini. Seterusnya, kalau kita sudah mengetahui, memahami, mari kita amalkan sesuai dengan petunjuk Allah, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca ayat 108. Ayat 108 itu pada halaman 148. Ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nanti terakhir pada, yaitu wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن شَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Shadaqallahul Azim. Ayat 108, 109 dan ayat 110 adalah akhir juz yang ke-7. Insyaallah berikutnya nanti kita sudah masuk juz 8 surat Al-An'am. Jadi surat Al-An'am itu ada pada juz 7, kemudian berlanjut pada juz 8. Mari kita fahami makna kalimat demi kalimat yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar diajarkan kepada umatnya kalau dakwah yaitu dakwah yang bagus, yaitu dipanggil dakwah itu dengan kata-kata yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan, kemudian dengan mau'izah yang hasanah. Ud'u ila rabbikum, panggillah mereka kepada Tuhanmu dengan dakwah panggilan yang sopan, kemudian mau'izah yang hasanah. Dan kalau diskusi jangan memojokkan, tetapi diskusi yang menyadarkan mereka. Ini dikala dakwah. Tetapi kalau Islam mendapatkan tantangan, sudah tantangan orang musyrik, orang kafir ini, misalnya orang Islam barangnya dirampas, orang Islam diusir, orang Islam diserang. Nah ini kita baru diperintah oleh Allah untuk membela agamanya. Dan kalau membela agama Allah itu ikhlas, penuh keberanian dan kesabaran, maka Allah akan memberi kemenangan. Nah bagaimana untuk menunjukkan sifat-sifat berhala kepada mereka? Kita tidak boleh langsung mengatakan Tuhanmu itu kopok, dublek, ticok, bahasa Jawa itu. Itu mesti tersinggung Mbak kalau begitu. Nabi Ibrahim membuka hati mereka. Perhatikanlah bahwa apa yang kau sembah ini kan kamu sendiri yang buat, dan kau buat dari batu, ada yang kau buat dari kayu. Secara naluri kamu yakin bahwa Tuhan-Tuhan yang kau sembah itu karena buatanmu sendiri, itu tidak mendengar ketika kau berdoa. Ketika kau datang mereka tidak melihat, itu kamu sudah sadar itu. Nah ini, namun kadang-kadang orang kafir itu karena fanatisnya, diberitahu bagaimanapun tetap tidak percaya. Nah, Nabi Ibrahim dakwanya karena mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu ingin mencederai Nabi Ibrahim, yaitu istilahnya karena berhadapan antara pribadi dengan pemerintahan kerajaan. Kerajaan memutuskan Nabi Ibrahim dihukum mati. Namun begitu Nabi Ibrahim tidak menunjukkan perlawanannya, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman mati melalui pembakaran hidup-hidup,
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, karena yang disampaikan ini adalah perintahnya. Nah, Allah menyelamatkan dengan firman-Nya, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, "Ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wa salaman ala Ibrahim, sehingga Ibrahim sejahtera." Artinya tidak menjadi celaka karena pembakaran mereka. Ini, mari kita baca ayat 108 surat Al-An'am. "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, wala tasubbu sabba yasubbu, anta tasubbu, antum tasubbuna." Nah, ini menjadi fi'il nahi lah, karena ada la, nunya hilang. La tasubbu, janganlah kamu sekalian memaki. Memaki itu memang, walaupun orangnya salah Pak, kalau dimaki-maki itu mangkel Pak. Ini orang itu cacat, kalau dikatakan cacatnya, dia juga tidak terima itu, walaupun cacat betul. Ini, wala tasubbu, dan janganlah kamu memaki-maki, mencaci, alladzina, mereka yang, orang-orang yang, isim mausul Pak, alladzina yad'una, yang berseru atau yang menyembah, min dunillah, selain daripada Allah. Yang biasa disembah oleh orang musyrik, orang kafir, itu adalah menyembah bukan kepada Allah, tetapi menyembah selain Allah. Wujudnya waktu zaman itu yaitu berbentuk berhala-berhala, al-asnam, ya. Ini berhala-berhala itu mereka yang membuat sendiri. Ada yang dari batu, ada yang dari perunggu, ada yang dari kayu. Jadi dia yang berkuasa membuat mereka, tapi setelah jadi justru mereka sembah, mereka mintai. Nah, itu yang disembah oleh orang-orang kafir. Namun begitu, mereka jangan dicerca. Ya, akibatnya kalau mereka dicerca dengan kata-kata yang menyakitkan hati, akibatnya apa ini yang perlu dijaga ini? Fayasubbullah. Ini apa namanya? Ada harfu syarat, wala tasubbu. Lalu jawabnya fayasubbullah, asalnya yasubbuna Pak, nunnya hilang karena menjadi syarat daripada kalimat sebelumnya. Fayasubbullah, akibatnya kalau mereka dicaci dengan yang menyinggung perasaan, mereka akan membalas. Fayasubbullah, mereka akan mencaci maki Allah, adwan, dengan cacian melampaui batas, bi ghairi ilmin, walaupun mereka tanpa mengetahui, tanpa ilmu. Nah, sehari-hari terjadi Pak ya, kalau ada anak-anak bertengkar dengan temannya yang lain, lalu dikatakan, bapakmu wis mujur ngalor ya. Kira-kira anak digitukan itu tersinggung atau enggak Pak? Bapaknya telah meninggal, dikatakan, bapakmu wis mujur ngalor ya. Apa jawabnya? Bapakmu dewe. Mesti begitu. Jadi bapaknya yang mencaci itu cerca sekali. Kalau cacian itu menyebabkan melepas balas dengan cara yang berlebihan, jangan kau lakukan. Anak-anak biasa mengatakan kepada teman-temannya kalau berpegang,
mbokmu dewi. Mesti kan tidak terima itu. Jadi orang itu walaupun tidak baik, kalau mengingatkan harus mau'izatul hasanah, dengan peringatan yang baik. Karena ada anak yatim tapi beling mbak itu. Lalu temannya, kok juga duit bapak pun sih jurang ngalor, kok cek belingin. Balas tidak baik. Ini naluri mbak itu. Kalau mereka dicerca dengan penghinaan, mereka akan membalas tentang penghinaan. Nah, kita menjaga jangan sampai mereka itu mencaci Allah karena membalas cacian kita yang tidak sopan. Mereka nanti akan membalas mencaci Allah berlebihan dan tidak dengan pengetahuan, karena mereka tidak tahu sifat-sifat Allah. Nah, oleh karena itu dakwah itu menyampaikan Allah itu wujud, lalu ditauhidkan, dimahaesakan, sifat-sifat Allah itu demikian. Lalu nama-nama Allah itu agung. Nah, kalau kita ini memberitahu dengan mau'izatul hasanah, maka insya Allah mereka tidak akan membalas itu. Paling tidak mereka berpaling. Walaupun tidak percaya, tidak akan memaki Allah. Tetapi kalau mereka kita caci dengan cacian-cacian yang menyekat dengan hati, mesti membalas. Dan kalau Allah dicaci oleh orang yang tanpa ilmu, itu kita yang salah. Mestinya terangkan Allah itu dengan sifat-sifat yang subhanahu wa ta'ala min jami'in nuqsan. Allah itu maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Ini. Nah, inilah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika, seperti itu. Kalau kita dakwah, jangan berbentuk kata-kata cacian, makian, tapi hendaklah berbentuk hikmah bijaksana, ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan mau'izah yang hasanah, penjelasan yang baik. Dan kalau diskusilah yang sopan. Jangan ingin semata-mata ingin mengalahkan, memojokkan, lalu ia bangga, tidak mampu kau menghadapi saya. Nah, tidak boleh. Diskusi harus sopan. Ini Zayyana, kami menghiasi, kami jadikan memandang baik likulli ummatin amalahum. Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan umat-umat itu akan memandang baik perbuatan mereka, walaupun itu salah. Tapi orang-orang yang berbuat salah itu memandang perbuatan itu baik. Ini ya contohnya Pak ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, orang-orang musyrik yang mengaku beragama seperti Nabi Ibrahim, yaitu menghormati Ka'bah, tetapi cara mereka keliru. Bagaimana tidak keliru? Mereka tawaf. Wah, ada istilah tawaf orang jahiliyah itu, tapi tawafnya harus malam hari, tidak boleh siang. Lalu mereka tidak berpakaian sama sekali, utuh Pak. Ini. Lalu sambil membawa obor, yaitu menyatakan aku penuhi panggilanmu dan aku penuhi panggilan selain kamu. Sama-sama bahasa Arabnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik. Itu orangnya tidak paham asal, aku itu orang kafir, labbaik labbaik. Nggak ngerti kadang-kadang la labbaik. Aku di sini ya kadang-kadang memenuhi panggilanmu dan tidak memenuhi panggilanmu. Nah, cara yang salah itu sebelum diingatkan mereka memandang baik. Mereka memandang baik ini. Nah, baik itu harus menurut Allah. Jangan baik itu menurut hawa nafsu. Baik itu menurut setan. Habis setan baik golongan jin atau golongan manusia, itu barang yang tidak baik
itu dimanipulasi menjadi pandangan yang menyegarkan pandangan mata. Nah, inilah perbuatan syaitan. Apa yang perbuat oleh syaitan yang tidak baik seolah-olah baik, yang gelap seolah-olah terang, itu akan menuju neraka. Karena apa? Manusia kalau tidak dibujuk, tidak ditipu, tidak mau. An-naru kuffat bisyahawat. Jalan menuju neraka itu diliputi dengan perbuatan-perbuatan, kata-kata yang menyenangkan. Tetapi wal jannatu khuffat bil makari. Surga itu oleh setan akan dibuat seolah-olah jalannya itu sempit, repot, sehingga mereka itu malas. Nah, perbuatan setan seperti itu kita perlu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya setan. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau setan golongan jin, Mbak. Kita usir dengan memohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mau memukul, kita tidak melihat mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuat satu ketentuan, makhluk jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku, aku melihat jin di pojok sana, jinnya itu semper, itu bohong, Pak. Itu hanya angan-angan hawa nafsu. Lalu kalau kita mau mengusir, bagaimana cara mengusirnya? Kita tidak melihat. Cara mengusirnya langsung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau membaca surat Al-Mu'awwazataini. Surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. A'udzu birabbin nas. Itu kalau kita merasa diganggu oleh setan untuk dijerumuskan kepada jalan yang menuju neraka, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang mempercaya ini setan manusia, Pak, setan gondol, podo yang sambele, tidak bisa begitu, karena podo fisike. Ya kita dorong mereka, jangan ganggu saya. Atau kalau tidak berani, menghindar. Karena setan manusia itu dengan manusia yang beriman, podo menungsani, Pak, sama-sama punya kekuatan. Nah, kekuatan ini tunjukkan bahwa kau mampu untuk menghindari perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau berani lawan dia, kalau tidak berani menghindar yang baik. Nah, itulah sebabnya sampai Nabi perang dan lain-lainnya itu karena diganggu. Summa ila rabbihim. Ini menunjukkan begini, Pak, bahwa manusia itu kalau tidak mengerti apa yang mereka perbuat itu mereka anggap baik, mereka anggap cocok. Nah, baik itu kalau menurut hawa nafsu itu tidak menjadi pedoman, Pak. Baik itu kalau menurut setan malah menyesatkan. Hawa nafsu itu ada pada diri kita, ingin memiliki apa saja dan tidak terbatas. Makan juga begitu, ingin makan segala-galanya, tapi tidak ingat kemampuan perut ini. Ya. Jadi kalau menurut hawa nafsu ada makanan banyak, lezat-lezat, gratis, habiskan, kita habiskan. Tapi sesudah makan begitu apa jadinya? Perutnya rasanya bagaimana? Nah ini, jadi kalau orang kaya jangan menggunakan hartanya itu berlebih-lebihan. Walaupun memberi sate itu 100 tusuk bisa, tapi bagaimana kalau ada seorang makan sate sampai 100 tusuk? Kira-kira bagaimana? Kan berakibat buruk itu. Tapi hawa nafsu, ayo terus, mumpung ada lezat ini,
tapi nanti perutnya, Pak. Jadi kalau orang kaya terlalu sering makan dan makannya enak-enak, justru nanti setengah umur sudah peok, Pak. Nah, tetapi kalau makan hati-hati menurut petunjuk yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal makan, diperintah makanlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Realisasi makan jangan berlebih-lebihan. Makanlah kalau sudah lapar. Kalau sudah makan jangan sampai merasa kenyang. Setengah warak lareno. Lalu secara biologis, isi perut ini harus diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga harus kosong. Untuk apa? Lintanafus, untuk keluar bernapas. Coba makan perut itu penuh, nanti mengkepin. Dan orang itu kalau sudah kekenyangan ngantuk nanti itu. Nah, kata orang Jawa kalau ada anak kekenyangan itu dikeruk entong, katanya begitu, Pak. Nah, itu mendidik mereka jangan sampai makan berlebih-lebihan. Entong itu untuk ngeruk sego, tapi yang ngeruk ngeteng itu ngeruk kuwarten. Nah, ini contohnya orang kalau mengikuti hawa nafsu, kalau makan selalu kekenyangan, nanti akibatnya apa? Ya asam urat, tensi tinggi, dan penyakit ngumpul dari siji. Itu hawa nafsu. Nah, oleh karena itu baik harus menurut Allah. Makan yang baik bagaimana menurut Allah, menurut petunjuk Allah? Makanlah makanlah kalau sudah lapar. Kalau belum lapar jangan makan, Pak. Walaupun rasanya enak. Makanan itu menurut hawa nafsu karena enaknya di lidah. Kalau sudah masuk, apalagi sudah keluar, tahu menjadi apa kalau sudah keluar, Pak? Tahu menjadi tahi. Jadi rasa makan itu enaknya hanya di lidah, Pak. Kalau sudah masuk, tidak terasa enaknya itu apa. Apalagi kalau sudah keluar, begitu baunya, begitu jijiknya. Oleh karena itu jangan berlebihan. Jangan berlebih-lebihan. Oleh karena itu, summa ila rabbihim marji'uhum, ketahuilah kebenaran itu dari Tuhanmu. Kepada kebenaran dari Allah itulah kita jadikan tempat kembali. Jadi kalau kebenaran itu harus kebenaran dari Allah. Apa manusia tidak benar? Benar, Pak, tapi tidak bisa kekal. Yaitu kalau konsep manusia itu benar dalam waktu dan tempat tertentu. Di tempat yang lain, di waktu yang lain mungkin tidak benar. Seperti di dalam pemerintah akan membuat undang-undang. Itu betul cocok dalam waktu atau tempat, tapi sementara, Pak. Di tempat yang lain mungkin tidak cocok itu. Sehingga ada istilah amandemen, ya, merubah undang-undang. Ini karena apa? Ini dulu cocok tapi sekarang tidak cocok. Hanya undang-undang dari Allah yang cocok untuk segala waktu dan segala tempat. Itu hanya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini fayunabbi'uhum, lalu dia menerangkan kepada mereka. Nabba'a itu memberi kabar, Pak. Memberi penjelasan. Bima kanu, dengan apa yang mereka pernah ya'malun, mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi penjelasan kepada orang kafir melalui para utusan, mereka terima atau tidak itu bukan tugas Rasul, Pak. Tugas Rasul itu hanya menyampaikan, wa ma alaina illal balagh. Kami ini hanya menyampaikan. Soal mereka terima, itu fayunabbi'uhum, dia yang memberi petunjuk mereka. Ini. Nah, Allah menghendaki memberi petunjuk itu menurut kehendaknya sendiri. Tidak bisa kita paksa. Nah, ini. Kalimat ini intinya, Pak. Kalau kita mengingatkan kekeliruan orang-orang kafir, itu jangan berbentuk cacian atau memaki, tapi sifatnya harus bijaksana, lalu memberi peringatan yang baik.
Kalau sampai dengan diskusilah yang sopan. Jangan berniat untuk memojokkan, menunjukkan aku yang pintar, kamu yang keok. Itu tidak boleh gitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ingat khutbah 2 Jumat yang lalu yang disampaikan bagaimana dakwah yang baik. Dakwah itu menyampaikan, Pak, tidak boleh dengan usru. Nah, kalau mereka kita caci pasti membalas itu. Siapa saja yang tersinggung itu ingin membalas, Pak. Nah, pembalasan itu kalau sampai menjatuhkan nama Allah, kita yang salah. Mayasubbullaha adwan bi ghairi ilmin. Nah, contohnya tadi anak-anak tadi itu kalau dicaci akan membalas. Ada anak yatim tapi nakal. Cara mengingatkan, jangan nakal. Kalau nakal merugikan kamu sendiri. Tapi kalau nyacu, kalau punya beli kayak kailing, uang tua punya muncul ngalur itu. Muncul ngalur mati barangnya. Siapa yang membela kamu, maksudnya begitu. Tapi anak itu punya emosi, Pak. Bapakmu dewi, mbokmu dewi, nyaimu dewi. Akhirnya bapak kita, ibu kita, nenek kita yang mereka caci. Nah, kalau nenek kita, bapak kita, ibu kita dicaci, apa kita tidak marah? Begitulah marah mereka karena cacian kita. Kesimpulannya ayat ini kalau menyampaikan kebaikan, rumusnya ud'u bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ud'u ila rabbika, serulah mereka bil hikmati dengan cara yang bijaksana, kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan kalau mereka mengajak diskusi, ajaklah diskusi dengan sopan. Ayat ini kepada orang Yahudi, Pak, ini. Nah, orang Yahudi kan belum tentu di sini ada. Artinya kepada objek dakwah mereka saja caranya seperti itu, bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat 109. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Aqsama, qasam. Qasama itu artinya sumpah, Pak. Ini orang-orang yang kafir itu aqsamu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka orang kafir zaman jahil itu mengenal Allah, Pak. Siapa yang mencipta alam ini, mereka menyembah Allah, tapi tidak mau menyembahnya, justru menyembah yang lain. Tapi kalau sumpah supaya dipercaya orang, dia bersumpah billah atas nama Allah. Oleh karena itu masalah sumpah ini di dalam Al-Quran Islam ada syariatnya, Pak. Sumpahlah kalau yang disumpahkan itu karena benar-benar dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kalau mereka merasa tidak melakukan betul, boleh bersumpah atas nama Allah. Tapi kalau sumpahnya palsu, justru malah merugikan dia dan ada kafaratnya, Pak. Ini kafarat itu menebus sumpah yang keliru. Seorang berdagang supaya dagangannya itu ditawar dengan harga yang tinggi. Nah, lalu ada orang datang, ini harganya 200.000. Tidak boleh kalau 100-nya. Wallah, ini tadi telah ditawar orang 175, ditawar belum saya berikan. Padahal tidak ditawar sama sekali. Semuanya gedabrus atas nama Allah. Ini wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah atas nama Allah jahda aymanihim, dengan sumpah mereka yang sungguh-sungguh. Kalau sumpah itu seperti yakin-yakin begitu. Oleh karena itu kalau sumpah harus berdasarkan kebenaran, Pak. Kalau merasa tidak melakukan, dituduh melakukan, dan betul-betul tidak melakukan, lalu mereka minta sumpah, bersumpah atas nama Allah. Ini.
Nah, lain ja'athum ayatun, lain sungguh jika ja'athum telah datang kepada mereka ayatun satu ayat, ini ayat maksudnya mukjizat, Pak. Lah kita memanakan ayat dengan mukjizat ini ada petunjuk dari Nabi. Ini apabila mukjizat telah datang kepada mereka, la yu'minunna biha, tentu mereka akan beriman dengan mukjizat itu. Katakan mukjizat itu bukan dari Nabi. Qul innamal ayatu indallah. Jadi mukjizat yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah lalu dilakukan oleh Nabi itu bukan karena kehendak Nabi. Nabi bisa ketika membanting tongkatnya jadi ular, fa'alqahu fa'idha hiya hayyatun tas'a, ketika dibanting tongkatnya menjadi ular sungguhan. Itu bukan karena Nabi Musa yang mampu berbuat begitu itu, yaitu innamal ayatu indallah, sesungguhnya mukjizat itu dari sisi Allah. Wa ma yusyukum, dan kamu tidak merasa annaha, bahwa sesungguhnya idza ja'at, apabila telah datang, la yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, kebanyakan orang-orang kafir di zaman datangnya nabi-nabi di masa yang lalu, mestinya kalau para nabi itu sudah mengeluarkan mukjizat dari sisi Allah, mereka percaya. Tapi mereka karena fanatisnya tidak percaya itu. Minta yang lebih, minta yang lebih, minta yang lebih. Nah, yang paling banyak menentang mukjizat-mukjizat itu adalah kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu diberi nikmat oleh Allah berulang kali, tapi tiap-tiap nikmat itu mereka terima, ingkar lagi, ingkar lagi, ingkar lagi, begitu. Lalu mau beriman kalau kamu bisa membuktikan demikian, demikian, demikian. Ini. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka. Ketika orang-orang Yahudi itu berkata, kami tidak beriman kepada kamu. Saya tidak mau beriman kepada kamu. Minta bukti, padahal bukti-bukti telah disampaikan. Tapi minta bukti lagi, minta bukti lagi, minta bukti lagi menurut hawa nafsu mereka. Hatta narallaha jahrah. Terakhir, kalau kamu bisa menampakkan Tuhan Allah itu di mata saya baru percaya. Andai kata nanti ditampakkan, tidak percaya juga. Ini karena apa? Mereka itu menganggap baik keyakinannya. Keyakinan yang baik bukan dari Allah, tapi dari hawa nafsu mereka sendiri. Apa akibatnya setelah mereka itu minta melihat Allah? Fa'akhadathumus sa'iqah. Sa'iqah. Maka mereka ditimpa petir di siang bolong dan mereka gosong. Belum waktunya melihat Allah, minta melihat Allah di dunia. Melihat Allah itu waktunya tidak sekarang. Dan melihat Allah itu tidak dengan mata, tidak dengan telinga. Ada aturannya sendiri, nanti pada saatnya Allah akan memberikan kekuatan untuk melihat Allah kalau sudah di surga. Nah, para jamaah yang selamat, mereka itu kalau diberi mukjizat oleh Allah melalui tangan-tangan Nabi, mereka itu merasa tidak yakin, sehingga mereka yang tidak mestinya yakin dia, karena mereka tidak bisa berbuat seperti itu. Nah, yang benar itu para ahli sihir di zaman Fir'aun. Ketika Fir'aun mendemonstrasikan ahli-ahli sihir untuk memamerkan sihirnya, tampar-tampar bisa jadi ular. Ka'annaha tas'a, seolah-olah, bukan sebenarnya, seolah-olah ular yang merayap. Setelah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alqi asaka," lemparkan tongkatmu.
fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi ular sungguhan. Nah kan kalah tak ahli sihir? Mestinya ahli sihir itu percaya. Kenyataannya ahli sihir di zaman Nabi Musa mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku percaya kepada Tuhan yang disembah Musa dan disembah Harun. Mestinya begitu. Tapi orang-orang yang sombong, merasa keyakinannya itu benar karpe dewe, tidak benar menurut Allah, mereka minta bukti yang macam-macam. Sehingga di antara mereka ada yang minta bukti melihat Allah. Nah, belum waktunya. Mereka minta tidak pada tempatnya, akan berakibat buruk. Fa'alatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka sambar petir di siang bolong. Karena apa? Minta melihat Tuhan di dunia. Dan waktu melihat Tuhan itu besok, Pak. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka itu ahli surga itu senang mendapatkan nikmat cemerlang dan kepada Tuhannya mereka melihat besok, tapi tidak sekarang. Para jamaah yang terhormat, tinggal satu ayat, tapi ini sebagai penutup akan terangkan, akan kita bacakan bersama, kita pahami bersama besok pada majelis yang akan datang. Para jamaah yang terhormat, mari kita membaca kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.